Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami yang telah membawakan kisah singkat Nabi dan Rasul. Sebelumnya telah kami paparkan kisah singkat beberapa nabi mulai dari Nabi Adam dan selanjutnya. Ini sampai kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di kota Ur, Babilonia, kalau sekarang di wilayah Irak. Pada masa pemerintahan Raja Namrud, seorang raja yang kejam dan zalim. Kaum Ibrahim saat itu menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar adalah pembuat patung dan penjual patung tersebut. Saudaraku seiman seagama, sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menolak penyembahannya terhadap berhala. Beliau menggunakan akal dan logikanya untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Beliau merenung tentang bintang dan bulan dan matahari, namun menyadari bahwa semua itu terbenam dan hilang, sehingga bukanlah Tuhan yang sejati. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal, yang maha esa, adalah Tuhan yang layak disembah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabiullah Ibrahim meyakini bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah. Karena perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mencari Tuhan yang sebenarnya tidaklah mudah. Pernah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa bintang adalah Tuhannya. Setelah bintang tiada, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meyakini lagi. Kemudian beralih kepada bulan, beralih kepada matahari, seakan-akan matahari dan bulan tersebut adalah Tuhan. Kemudian matahari dan bulan tersebut terbenam. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan yang namanya bulan dan matahari karena terbenam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meyakini tidak ada Tuhan yang mati, tidak ada Tuhan yang terbenam. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan yang sejati, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman seagama, menghadapi kaum dan Raja Namrud, Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya, termasuk ayahnya, untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menolak, bahkan mencemoohnya. Puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan berhala-berhala yang berada di kuil yang disembah oleh kaum Raja Namrud tersebut. Hanya menyisakan patung besar. Ketika kaumnya marah dan menuduhnya, Ibrahim menyuruh mereka bertanya kepada berhala yang besar itu. Jadi di dalam kuil itu banyak berhala, dan berhala semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan disisakan satu berhala yang besar. Ketika mereka kaumnya Namrud dan juga Namrudnya menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim itu berkata, tanyakan kepada berhala yang paling besar. Kalau yang kecil ini ada yang memusnahkan, ada yang menghancurkan, kenapa yang besar tidak membelanya? Disinilah logika Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu cerdas. Akan tetapi karena Raja Namrud dan kaumnya tidak mendapatkan hidayah, hingga tidak sampai logikanya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena merasa terhina, Raja Namrud kemudian memerintahkan agar Ibrahim dibakar dalam keadaan hidup. Sebuah api besar dinyalakan dan Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Namun Allah memerintahkan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Api yang begitu panasnya, yang berkobar begitu besarnya, menjadi dingin karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman seagama, hijrah dan ujian. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah bersama istrinya yang bernama Sarah, mungkin sekarang dengan panggilan Siti Sarah, ke negeri Syam, yaitu Palestina, yang sekarang tidak kunjung reda peperangan di sana. Mudah-mudahan segera diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga, Nabi Ibrahim alaihissalam, menikah dengan Siti Hajar yang kemudian melahirkan Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim yang saleh. Kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah yang sangat berat, menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu menunggu dengan kehadiran seorang putra, akhirnya dikaruniai putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Begitu lama, bertahun-tahun menunggunya. Kemudian lahirlah seorang anak diberi nama Ismail alaihissalam. Kemudian setelah disayangnya anak tersebut sampai beranjak dewasa, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya agar Nabi Ibrahim memotong putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kalau itu menimpa kepada diri kita, menimpa kepada umat zaman sekarang, mampukah mereka melaksanakan perintah Allah yang begitu berat? Ini ujian yang begitu berat yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim melakukan dengan ketabahan dan kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah mengutus malaikatnya mengirimkan domba sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang diabadikan dengan memotong hewan kurban di setiap Idul Adha. Saudaraku seiman seagama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah yang berada di kota Mekah sekarang, yang menjadi kiblat umat Islam hingga kini. Mereka berdoa agar tempat itu menjadi kota yang aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memohon agar keturunannya mereka dijadikan umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warisan dan pengaruh Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga sebagai bapak daripada para nabi, karena dari keturunannya lahir nabi-nabi besar seperti Nabi Ismail alaihissalam yang dijuluki dengan ayah bangsa Arab, dan Ishak alaihissalam ayah keturunan Bani Israel. Ibrahim menjadi sosok yang dihormati oleh tiga agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ini adalah kisah singkat tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita harus mempercayai dan meyakini bahwa perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu beratnya, namun dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita, mampukah kita mengikuti beliau, menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Setidaknya kita mengikuti kesabarannya yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bermanfaat bagi kami semuanya dan bagi saudaraku seiman seagama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.